Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zen. Hari ini kita sebelum melakukan observasi, saya ingin wawancara dengan Bu Arista dulu. Iya. Untuk tanya pertama-tama, apakah tujuan pembelajaran Bu Arista nanti ketika mengajar mata pelajaran matematika? Iya. Untuk materi yang akan saya berikan kepada siswa itu nanti tentang materi logaritma, Pak Zen. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi logaritma. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat logaritma. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan logaritma. Oke, jadi yang kita bahas hari ini untuk tujuannya adalah logaritma ya Bu ya? Iya, betul. Saya mau tanya, untuk nanti, untuk area pengembangan yang dihendaki Bu Arista bagaimana nanti untuk pembelajarannya? Ya, untuk pembelajaran saya itu nanti area pengembangannya pelaksanaan pembelajaran di kelas itu dengan memuat budaya positif di sekolah. Kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Oke. Itu dalam area pengembangan. Terus untuk nanti strategi yang dipersiapkan dalam mengajar matematika apa saja Bu Arista? Strateginya yang pertama itu saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Setelah itu saya mengelompokkan siswa berdasarkan minat dan gaya belajar mereka. Kemudian modul ajar sudah saya siapkan dan menyiapkan media serta alat peraga yang digunakan pada materi saya nanti. Oh gitu ya Bu Arista untuk strategi belajarnya. Iya. Itu untuk catatan, saya harap nanti modul sudah disusun dengan memasukkan unsur-unsur pembelajaran yang berdiferensiasi, Iya. yang budaya positif, dan memiliki kompetensi sosial dan emosional. Iya. Gitu ya nanti dalam pembelajaran. Iya. Ya, mari kita melihat untuk pembelajaran Bu Arista di kelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Silakan Intan. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan kembali ke tempat. Baik, anak-anak, sebelumnya saya absensi dulu ya. Saya akan ngecek semuanya masuk semua atau ada yang tidak masuk. Fiona Nabila ada. Hilda Ika Saputra. Hadir Bu. Intan Rahmawati. Oke. Irma Nur. Ada. Julia Indi. Ada. Hansa Ainida. Kelihatan ya slide-nya? Coba saya minta semuanya bersama-sama untuk membacakan kesepakatan kelas kita pada hari ini. Jadi kesepakatan kelas ini nanti semuanya harus tertib dilaksanakan. Kalau tidak melaksanakan, ada salah satu poin yang tidak melaksanakan, berarti nanti ada konsekuensinya. Kesepakatan kelas yang pertama ada apa? Menghargai guru dan teman. Dua, Menjaga kebersihan kelas. kita ice breaking dulu seperti yang kemarin-kemarin. Ya, ice breakingnya yang 1 ditambah 1. Saya minta semuanya berdiri, jadi biar semangat.
biar bisa konsentrasi, biar bisa siap menghadapi pembelajaran pada hari ini. Intan mendampingi saya di depan. Yang semangat ya. Sudah siap? Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar materi tentang logaritma. Minggu lalu kan sudah saya informasikan kalian harus belajar dulu tentang logaritma. Apakah kalian sudah belajar semua di rumah? Sudah membaca-baca logaritma. Tapi saya pengen tahu, kalau minggu lalu kita sudah belajar materi apa ya? Bilangan eksponen atau bilangan pangkat. Untuk akar. Nah, tujuan kita pembelajaran hari ini, silahkan saya minta semuanya membaca biar tahu. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi logaritma dengan benar. 2. Peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat logaritma dengan benar. 3. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logaritma dengan benar. Oke, kenapa kita harus belajar logaritma? Jadi logaritma itu pelajaran yang sangat penting untuk kita pelajari. Pentingnya mempelajari logaritma. Yang pertama, jika pangkatnya tidak diketahui. Kalau minggu lalu kan kita belajar tentang bilangan pangkat. Pangkatnya ada kan? Nah, gimana sih kalau pangkatnya nggak ada? Ya itu nanti fungsinya logaritma. Yang kedua, untuk bidang karir. Untuk bidang karir itu nanti bisa konstruksi dan perencanaan. Yang berhubungan dengan medis, yang berhubungan dengan lingkungan, produksi, penelitian, transportasi, energi, dan teknik. Nah, manfaat sudah. Kita hari ini belajar logaritma, tapi ada metode pembelajaran dan teknik penilaian yang harus kamu tahu. Jadi metode pembelajaran kita hari ini nanti dengan diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Terus untuk penilaiannya ada penilaian individu, ada penilaian kelompok. Nah, sekarang anak-anak, saya pengen tahu, kan kamu tadi bilangnya sudah belajar logaritma di rumah, sudah baca-baca kan? Nah, saya pengen tahu sejauh apa kemampuan kalian tentang logaritma. Jadi hari ini saya adakan kuis dulu lewat Quizzes. Silahkan dipersiapkan HP-nya. Nanti untuk linknya saya kirim di grup WA ya. Yang suka membaca, coba angkat tangan. Ada Julia, ada Hansa, ada Hayatul, ada Kirani, ada Liona, ada Listi, ada Marcelawati, terus ada Maya Lutfiana. Oke. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang suka menggambar? Silakan angkat tangan. Ada Merista, ada Mita, ada Nanda, dan ada Nindi. Nah,
Karena kita sekarang belajar materi logaritma, saya pengen tahu dulu nih, siapa yang bisa menjawab? Apa sih logaritma itu? Kebalikan dari bilangan pangkat. Oke, logaritma tadi kebalikan dari bilangan pangkat. Boleh tepuk tangan? Terus sekarang saya tanya, apa hubungannya antara eksponen dan logaritma? Coba silakan yang bisa angkat tangan. Oke, Listi. Eksponen itu kebalikan dari bilangan pangkat. Eksponen itu kebalikan dari bilangan pangkat. Oke. Karena kita sekarang mempelajari logaritma, tapi pada pembahasan sebelumnya kamu telah mempelajari mengenai bilangan berpangkat, kayak 4 pangkat 3, 3 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Kamu dapat menentukan hasil perpangkatan dari 3 pangkat 2 sama dengan 9. Bisa kan kamu menentukan 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Karena bilangan pokok dan pangkatnya sudah diketahui, yaitu 3 dan 2. Kan ini sudah diketahui. Terus permasalahannya, gimana sih menentukan pangkat suatu bilangan jika bilangan pokoknya ini dan hasil perpangkatannya sudah diketahui. Misalnya 2 pangkat X sama dengan 16. Berapakah nilai X? Jadi pangkatnya ini harus dicari berapa. Tapi bilangan pokoknya dan hasilnya kan sudah ada. Kamu tinggal mencari pangkatnya ini berapa. Nah, itulah nanti kita akan memakai yang namanya logaritma. Nah, baik anak-anak, saya minta kalian gabung dengan kelompoknya masing-masing. Jadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi dan berdasarkan hasil dari kuisis yang tadi saya berikan, silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1 nanti ada Fiona, Hilda, Intan, sama Irma. Silahkan duduk di sini. Kelompok 2 nanti duduknya di sini, ada Julia, ada Hansa, ada Hayatul, sama Kira. Nah, sekarang karena sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, ini saya akan bagikan namanya bahan ajar materi logaritma. Ini saya bagikan satu-satu ya. Untuk menambah pengetahuan, akan saya share video lewat YouTube. Saya share di grup kelas. Oke, sudah saya share di grup kelas. Silahkan anak-anak kalian pelajari, kalian pahami materi logaritmanya. Yang suka nonton video lewat YouTube untuk materi logaritma, boleh di situ kalian buka, kalian akses, kalian pelajari. Saya kasih waktu 5 menit untuk mempelajari materi. Yang belum paham boleh tanya saya. Kelompok 1. Kelompok 1 saya minta nanti semuanya maju ke depan. Ya, boleh maju ke depan yang kelompok 1. Ini saya berikan kartu. Nanti bisa kamu jodohkan, ya. Memilih jodoh namanya. Bukan mencari jodoh, tapi memilih jodoh. Ya. Oke, sekarang yang kedua. 2 log 3.
kali 3, 2 log 3 kali 4 sama dengan sifat yang nomor berapa? Sama dengan sifat yang nomor 3. Yang mana? Di sini jawabannya yang mana? Oke, ya betul. Ya, dipasang. Ada kesulitan? Ada yang belum paham? Oke, saya cek nomor 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar, terus yang ini sama ini, coba dicek ulang. Ini sama. Nah, semua tangannya silahkan letakkan di atas paha. Oke, sudah siap? Sekarang masukkan udara ke dalam hidung. Hirup udara pelan-pelan, rasakan sensasinya, kemudian keluarkan perlahan-lahan. Masukkan lagi, hirup lagi nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan secara perlahan-lahan. Seperti itu. Oke, berarti sudah siap ya untuk kegiatan selanjutnya? Sudah siap untuk aktivitas selanjutnya? Sudah. Berarti aktivitas kita hari ini apa tadi? Diskusi kelompok. Ini kan sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang saya akan membagikan LKPD, lembar kerja siswa, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk. Sudah pegang LKPD-nya sendiri-sendiri kan? Sudah. Di situ ada nama kelompok, kemudian ada kelas, ada permasalahan. Jadi permasalahan itu yang akan kamu selesaikan bersama dengan anggota kelompokmu masing-masing. Kalian diskusi, kalian cari inspirasi lewat apa saja untuk menyelesaikan masalah itu, bisa dari buku, bisa dari bahan ajar, bisa dari mana aja. Ya. Silahkan kalian kerjakan. Waktunya kurang lebih 15 menit untuk diskusi kelompok. Dan saya harap kalian mengerjakan tugas kelompok itu dengan sebaik mungkin. Semuanya harus terlibat aktif seperti kesepakatan kelas kita pada hari ini. Silakan dikerjakan. Berarti 1/5 dikali 2 log 2. Ya, jadi biar nanti teman-temannya paham. Yang ini satunya dimunculkan sendiri karena 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan lembar kerja peserta didik kami yang sudah kami diskusikan tadi. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Kayatul Rania Rizky, absen 16. Saya Julie Apidatur Rahma, absen 13. Saya Kirani Zara Siva, absen 19. Saya Kansa Ayu Rahma Putri, absen 14. Setelah perkenalan dengan kami, langsung saja kita ke pembahasan soal. Sebelum itu, kita bacakan dulu soalnya yang akan dibacakan oleh teman saya. Ya, yang mau jadi operator siapa? Boleh? Tidak apa-apa di situ. Ya, nanti untuk nunjuk-nunjuk bisa dibesarkan ya. Bisa dibesarkan ininya ke atas ke bawah, jadi biar kelihatan ya. Kelihatan ya slide-nya ya. Seorang ahli serangga memantau keberadaan kawanan serangga daerah yang terserang tersebut. Rumus luas kawasan daerah yang dipantau dinyatakan dengan A dalam kurung N sama dengan 1000 dikali 2 0,7 N pangkat 0,7 N, di mana N adalah banyaknya minggu sejak pemantauan dilakukan. Jika dalam beberapa minggu ini luas daerah yang terdampak serangga adalah 5.000 hektar, maka lama waktu terdekat serangga tersebut menyerang adalah
log 5 sama dengan 0,699 dan log 2 sama dengan 0,301. Diketahui. Kita berjawab. Diketahui A kurung N sama dengan 1000 kali 2 pangkat 0,7 N. Ditanya N. Untuk menjawabnya, pertama-tama di sini ada luas daerah yaitu 5.000 hektar. 5.000 hektar dibagi dengan luas kawasan daerah yaitu 1.000 hektar kali 2 pangkat 0,7 N. Karena 5.000 dan 1.000 itu punya 0 yang sama, jadi bisa disederhanakan menjadi 5 sama dengan 1 kali 2 pangkat 0,7 N. Dibalik, bisa dibalik 5 bagi 1 tetap 5. 2 pangkat 0 1 kali 2 pangkat 0,7 sama dengan 2 pangkat 0,7 N sama dengan 5. Karena A pangkat C sama dengan B jika dan hanya jika A log B sama dengan C. Dijadikan bentuk logaritma. 2 log 5 sama dengan 0,7 N. 2 log 5 sama dengan log 5 bagi log 2 sama dengan 0,7 N. Log 5 sama dengan 0,699 dan log 2 sama dengan 0,301 sama dengan 0,7 N. Karena 0,7 N ini dikalikan sama 0,301. Jadinya 0,699 dibagi 0,301 dikali 0,7 sama dengan N. N sama dengan 0,699 dibagi 0,2107. N sama dengan 3,32. Jadi, lama waktu terdekat serangga menyerang adalah 3 minggu. Oke. Gimana anak-anak? Adakah di sini yang mau menanggapi atau yang mau bertanya? Silahkan untuk kelompok 2. Mau bertanya. N itu kok bisa dapat 5.000? Ya. Mana? AN itu Bisa 5.000 ya. ya kan diketahui AN sama dengan bla bla bla. Ya, karena 5.000 itu adalah luas daerah yang terdampak serangga. Ya, di situ diketahui di soal berapa? Diketahui Agak ke atas, bisa ke atas. Ke atas. Nah, yang diketahui. Nah, itu. luas daerah yang terdampak serangga adalah 5.000 hektar. Iya. Berarti kalau hektar itu adalah luas. Jadi luasnya diketahui berapa? 5.000. Oke. Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Sudah paham semua ya? Oke. Deh, boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kelompok 4 ini anak-anak, mereka menyajikan sebuah karya dalam bentuk poster. Bisa maju kelompok 3? Tidak apa-apa, langsung ditampilkan aja. Bisa maju ke depan. Mereka kan suka menggambar, jadi saya fasilitasi dengan menyajikan karya dalam bentuk poster. Oke, bisa perkenalan dulu mbak-mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Merista Septiana dari kelas Purwaka 2, absen 30. Saya Nindi Putri Oktaviana, absen 38. Saya Mita Aprilia, absen 32.
Saya Nanda Amelia, absen 35. Kami di sini mau memperlihatkan atau menunjukkan peta konsep yang sudah kami buat. Oke, bisa agak ke atas. Yaitu peta konsep logaritma. Jadi ada apa aja di situ? Ada Definisi logaritma, sifat-sifat logaritma, dan juga ada contoh soal yang sudah kami sediakan. gimana tanggapannya untuk kelompok terakhir, kelompok 4? Apakah Ya. saya bisa memberi tanggapan? Boleh. Gambarnya sudah bagus dan rapi, warnanya cantik, dikasih contoh soal jadi tambah banyak. Ya, terima Terus saya cuman ingin memberikan masukan aja. Jadi kamu kan semuanya maju, ada yang berbicara, ya kan? Itu nanti sangat berguna buat kamu ke depan. Kamu belajar ngomong, belajar menyampaikan. Cuman karena kamu masih dalam tahap belajar, ya harus digali terus, harus diasah terus, harus diperbaiki lagi kesalahannya. Kalau misalkan tadi ada yang terlalu cepat, nanti presentasi selanjutnya jangan terlalu cepat gitu. Saya ice breaking dulu sebentar. Ini saya punya apa namanya? Solasi. Solasi ini, benda ini kalau saya lemparkan ke atas begini, kamu harus tepuk tangan. Tapi kalau solasi ini sudah di tangan saya, kamu harus berhenti tepuk tangan. Siap? Siap. 1, 2, 3. Nah, berarti ada yang tidak konsentrasi lagi. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, tadi kan sudah diskusi, sudah presentasi, sekarang kuis lagi. Jadi saya kepingin tahu sejauh apa sih pemahaman kamu tentang logaritma. Boleh disiapkan HP-nya. Waktunya 3 menit ya. Waktunya 3 menit, saya kirim di grup. Oke, sudah saya kirim, silakan dikerjakan, dimulai dari sekarang. Sudah ada yang dapat 100, Fiona, Irma, Julia, Hayatul, sudah selesai semua. Sekarang puisi sudah. Nah, sekarang waktunya menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan materi kita? Saya. Ya, coba Intan. Kesimpulannya adalah logaritma adalah kebalikan dari bilangan pangkat. Oke, tepuk tangan. Terus, siapa lagi yang mau membuat kesimpulan? Saya. Kesimpulan materi, kenapa kita harus belajar logaritma? Kita belajar logaritma agar bisa mencari nilai pangkat dari suatu bilangan yang telah diketahui hasil pangkatnya. Oke, boleh tepuk tangan. Satu lagi, siapa? Ya, silakan. Sifat logaritma yang telah kita pelajari hari ini ada 8 sifat. Oke, ada 8 sifat. Betul ya? Oleh teman-teman, sekarang saatnya refleksi. Jadi saya akan memberikan satu kertas. Silakan kalian jawab sesuai dengan kata hati kalian. Jadi refleksi ini nanti sebagai refleksi buat saya juga untuk pembelajaran kita yang lebih baik. Boleh satu-satu dibagi. Silakan tulis, waktunya 1 menit. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini?
Perasaannya gimana? Terus yang nomor 2, adakah bagian yang belum kalian pahami pada materi ini? Jika ada, sebutkan bagian yang mana yang belum paham. Yang ketiga, apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Boleh kalian tuliskan. Yang paling menarik mungkin bagian ice breaking, diskusi atau presentasi bebas ya. Pokoknya sesuai dengan kata hati kalian masing-masing. Boleh ditempel? Oke, semuanya silahkan menempel refleksi pembelajaran kita. Ya, ditempel silakan. Ya. Oke, thank you, terima kasih. Silakan yang lain. Oke, sudah semua ya? Perasaan kalian, ada yang bilang senang, sangat senang, seru, semangat. Terus untuk bagian yang belum paham yang mana, rata-rata semuanya sudah. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak. Jadi untuk materi selanjutnya kalian silahkan pelajari materi tentang SPT LDV, yaitu sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Silahkan dipelajari di rumah, bisa? Bisa. Jadi kalau nanti minggu depan saya terangkan, kalian sudah mulai paham. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menutup pembelajaran kita, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk semuanya duduk siap dan doa mulai. Doa selesai. Silakan kembali ke tempat. Anak-anak terima kasih ya. Semoga kalian senang dan bisa belajar banyak untuk hari ini lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah Bu Arista, tadi pembelajarannya sangat menarik sekali ketika saya observasi. Terima kasih Pak Zen. Mungkin ada sedikit catatan untuk refleksi ya Bu Arista. Pertama, tadi melalui pengamatan saya sudah bagus sekali untuk tujuan pembelajarannya sudah jelas. Dan kedua, melalui pengamatan saya itu sumber belajar yang dipilih siswa mampu mengedukasi untuk materinya sudah bagus. Dan yang ketiga, melalui pengamatan sumber belajar yang dipilih Bu Arista tadi sangat sederhana dan bagus sekali untuk fungsi bagian-bagiannya dan semuanya sudah lengkap. Iya, makasih Pak Zen. Dan untuk topik percakapannya, catatannya memang bagus untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan memuat budaya positif. Sekolah pembelajaran sudah berdiferensiasi dan memiliki kompetensi sosial dan emosional. Mungkin sedikit saya tanya Bu Arista, mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran tadi? Tadi waktu pelajaran saya itu ada sedikit kendala yang ada di kelas. Jadi ada beberapa siswa itu yang kurang aktif, terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sehingga pada
beberapa kelompok itu terlihat tidak kondusif seperti itu Pak Zen. Ya seperti itu. Ya mungkin setelah dari topik tadi dan kendala-kendala tadi, apa rencana tindak lanjut barista? Ya. Rencana tindak lanjut yang saya lakukan pada saat pembelajaran nanti itu yang pertama, sepertinya saya harus melakukan ice breathing lagi. Jadi ketika suasana kelas terlihat tidak kondusif, itu saya harus ice breaking biar anak-anak itu fokus kembali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mengingatkan anak-anak supaya mengingatkan mereka akan kesepakatan kelas kita yang sudah kita informasikan di awal itu. Terus yang ketiga mungkin nanti saya akan melakukan atau membuat media pembelajaran yang lebih menarik supaya siswa itu antusias dalam belajar. Wah, luar biasa sekali barista. Ya. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama-sama menjadi lebih baik lagi ketika melakukan dalam pembelajaran setiap hari. Terima kasih barista. Ya. Sama-sama Pak Zen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah selesai nih Pak Zen, Bu Darista untuk melakukan observasi di kelas nih tentunya. Iya. Ketika Pak Zen melakukan observasi di kelas panjenengan pada saat itu mengajar nopo Bu? Pada saat itu saya kan guru matematika, materi yang saya ajarkan yaitu tentang logaritma. Oh, tentang logaritma. Iya. Oke. Di sini saya akan melakukan refleksi nih tentang panjenengan tadi sudah melakukan observasi bersama Pak Zen. Saya melihat videonya sangat luar biasa pada saat panjenengan ada di kelas. Untuk menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi pembelajaran ke rekan sejawat tadi Pak Zen sudah melakukan nih. Terus untuk yang kedua melakukan percakapan umpan balik juga sudah dilakukan nih tadi menurut saya. Yang ketiga mencatat hasil umpan balik pada catatan percakapan pasca observasi itu Pak Zen sudah diambil dari modul 2.3 aksi nyata ya Pak Zen tadi nggih. Selain itu melakukan percakapan perencanaan area pengembangan tadi juga sudah dilakukan. Yang kelima melakukan percakapan rencana aksi pengembangan diri tadi juga sudah dilakukan ya kalian di Darista tadi. Yang terakhir yaitu hasil perencanaan aksi pengembangan diri rekan sejawat dicatat pada lembar rencana pengembangan diri. Saya lihat tadi juga sudah. Saya rasa sekian yang kita lakukan ketika pasca observasi. Kalau begitu saya mau izin pamit, tapi sebelumnya nanti akan saya mau ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Zen untuk melakukan refleksi. Ngoten ya Bu Darista, terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Nggih.